Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, apa kabar semuanya? Nama saya Wardhayu Safitri, NPM 9882 4051 2232 1001 dari kelas DKV Citra 2022. Dalam video ini saya akan membahas materi mata kuliah karakter building mulai dari minggu setelah UTS hingga minggu sebelum UAS. Di antara materi yang akan saya bahas adalah tekun dan gigih, value unibi, keberanian dan ketegasan atau boldness, loyalitas, karakter anti korupsi, empati dan respek, serta kerjasama. Yang pertama saya akan membahas tekun dan gigih. Menurut KBBI, tekun adalah rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Sungguh dalam bekerja akan menghasilkan etos kerja yang baik. Tekun adalah salah satu aspek dengan keinginan untuk mencapai suatu dengan serius dan biasa disebut pekerja keras dan merupakan bentuk pengembangan kepercayaan diri. Meskipun melakukan keturunan, tidak mudah putus asa. Sedangkan gigih adalah ulet, juga dapat diartikan sebagai sifat orang untuk bersikukuh, mempertahankan atau memperjuangkan hak, pendapat, dan segala sesuatu yang dianggapnya benar. Sebuah kesuksesan menjadi tujuan setiap orang di seluruh dunia. Dalam proses, terdapat berbagai rintangan dan tantangan. Perlu diketahui, dalam meraih kesuksesan, ada beberapa sifat yang harus dimiliki, yaitu adalah tekun dan gigih. Ada beberapa cara supaya kita bisa menjadi orang yang tekun dan gigih menurut vimela.com. Yang pertama, menetapkan tujuan dan goals. Memiliki daftar tugas dan kegiatan bisa memastikan seseorang tetap fokus dan tekun dalam mengerjakan sesuatu. Tetapkan target di setiap harinya. Kita bisa mencatat dan mengatur target tersebut di buku catatan ataupun ponsel. Yang kedua, menetapkan dan mematuhi waktu. Menunda-nunda pekerjaan menjadi sesuatu kebiasaan yang buruk. Hal ini harus diperhatikan dan diubah. Tenggat waktu alias deadline bisa menjadi cara yang sangat bagus untuk mengendalikan penundaan. Sebaiknya menetapkan waktu juga, jangan terlalu dipaksakan. Nanti malah gak kekeja. Yang ketiga, melatih otak untuk melakukan pekerjaan yang mendalam. Untuk menjadi orang yang gigih dan tekun, seseorang perlu melatih otaknya saat melakukan pekerjaan yang mendalam. Cobalah menyisihkan beberapa jam setiap harinya dan fokus terhadap satu tugas tanpa gangguan. Yang berikutnya, jauhkan gadget. Nyatanya, gadget atau handphone dapat mengalihkan fokus seseorang. Sebuah penelitian di Amerika menunjukkan bahwa warga AS setidaknya menghabiskan 5 jam sehari hanya untuk bermain ponsel, dan sebagian besar hanya digunakan untuk aplikasi media sosial dan juga hiburan. Maka dari itu, gadget atau ponsel harus dijauhkan dalam waktu tertentu, atau setidaknya matikan notifikasi supaya tidak mengganggu. Saya sendiri menerapkan hal ini. Kalau ada tugas menumpuk, saya lebih suka mematikan seluruh notifikasi, terutama notifikasi WhatsApp, karena setiap ada pesan masuk, saya selalu ingin membalasnya. Ya, lanjut. Yang kelima, ambil istirahat. Dalam meraih kesuksesan, gak berarti kita harus terus-menerus kerja tanpa henti. Kita juga perlu istirahat. Dengan istirahat, kita mampu mengatur ulang dan mengembalikan motivasi. Jangan terlalu memaksakan otak. Bersabarlah sedikit. Selanjutnya, saya akan sedikit membahas film yang sudah kita semua tonton, yaitu The Pursuit of Happiness. Film tersebut diambil dari kisah nyata seseorang yang bernama Christopher. Kita sebut saja dia Mas Chris. Sang tokoh utama ini kita bisa bilang gegabah dia itu pada awalnya. Melakukan investasi pada alat kesehatan yang nyatanya malah susah buat dia jualin balik. Akhirnya tiap hari dia bekerja bagaikan sales door to door, nawarin produknya meskipun susah banget untuk terjual. Meskipun begitu, Mas Chris tetap berusaha dan gak menyerah. Marah-marah sih iya, ngeluh sih iya, tapi dia tetap gak berhenti. Itulah dia, tekun dan gigih. Hingga suatu saat, si Mas Chris ini melihat sebuah kesempatan, peluang di
perusahaan pialang pajak. Dia mendaftarlah ke sana untuk training meskipun tanpa digaji selama 6 bulan. Sambil terus menjual produk kesehatan yang masih tersisa, meski sering disangka seniornya, Mas Chris ini tetap sabar dan nurut-nurut aja. Dan pada akhirnya, kerja keras Chris terbayar. Dia menjadi satu-satunya yang diterima di perusahaan tersebut. Bahkan kayaknya sih ya, istri yang udah ninggalin Mas Chris ini bakal balik lagi. Ya, itu untuk materi tekun dan gigih. Berikutnya ada value Unibi. Ini sebenarnya di IEL itu judulnya keberanian. Tapi karena yang dibahas itu sebagian besar value Unibi, jadi saya ganti aja ya temanya jadi value Unibi. Nah, kita langsung aja bahas nilai-nilai yang terdapat pada kampus Unibi kita tercinta. Ternyata selain singkatan, Unibi juga merupakan akronim dari nilai-nilai Unibi itu sendiri. Yang pertama ada U, yaitu unity atau kesatuan. Yang kedua, nation atau kebangsaan. I, integrity atau integritas. B, boldness atau keberanian. I, innovation atau inovasi. Kita bahas makna-makna dari akronim-akronim tadi. Yang pertama yaitu unity. Unity yaitu perbedaan yang saling melengkap. Kesatuan untuk mewujudkan visi, misi, dan nilai-nilai Unibi, mengutamakan kesatuan dalam bekerja melayani. Kemudian ada nation, maksudnya bekerja untuk bangsa. Melalui pendidikan, Unibi bekerja dan melayani bagi bangsa, membangun para entrepreneur yang dapat menyumbangkan kemajuan bagi Indonesia. Visi yang bagus ya, saya harap juga begitu. Gak cuma Unibi, tapi seluruh kampus di negeri ini supaya bisa menghasilkan lulusan-lulusan terbaik untuk membangun negeri, bukan lulusan-lulusan yang kuliah cuma buat gaya-gayaan. Orang kayak gitu manja. Ya, ngelihat fakta anak-anak muda zaman sekarang, ya, dah lah. Berikutnya, integrity. Integrity atau integritas. Kita sudah pernah mempelajarinya di semester 1 ya. Integritas itu konsistensi dalam perbuatan dan perkataan. Integritas merupakan modal penting bagi seorang entrepreneur. Menjadi orang yang dapat dipercaya sangat penting bagi kehidupan. Dalam hal ini mungkin konteksnya ya kampusnya dapat dipercaya. Kita bisa percaya kalau udah lihat akreditasnya kan. Ya lanjut. Yang berikutnya boldness atau keberanian dan ketegasan. Itu bekerja sepenuh hati, berani bertindak, dan berani bertanggung jawab. Tegas dengan standar kebenaran. Keberanian merupakan salah satu jiwa yang harus dimiliki seorang entrepreneur. Nah, sekarang kita harus bedain mana berani, mana nekat dan gegabah. Lihat kejadian si Mas Christopher dari film yang tadi itu. Menurut saya, dia gegabah waktu investasi. Jadinya kelabakan sendiri kan. Sebelum mengambil langkah, alangkah baiknya kita harus memperhitungkan berbagai aspek terdahulu. Dan meski nggak mulus, seenggaknya kalau udah di perhitungan itu jatuhnya nggak jatuh banget ya. Yang berikutnya, innovation. Memberi dampak positif dan luar biasa bagi bangsa. Kita harus bersedia berubah dan mengikuti perubahan. Juga menjadi membuat perubahan. Kita tidak boleh berhenti melakukan inovasi. Oh iya, beberapa hari yang lalu saya mengunjungi seorang seniman senior. Namanya tidak perlu saya sebutkan, sebut saja dia Bapak. Bapak tersebut mengatakan bahwa desain dapat mengubah perilaku manusia.
Ya, saya merasa ada benarnya juga. Saya jadi ingin menciptakan desain-desain grafis yang mampu mempermudah hidup orang lain, ya utamanya sih untuk membantu agama saya ya. Desain-desain tentang konten dakwah kayak gitu. Itu kan bisa mengubah orang lain, terutama bangsa ini. Nah, berikutnya ada tema keberanian dan ketegasan atau boldness. Nah, ini materi yang saya suka. Keberanian adalah sikap mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi segala sesuatu. Sedangkan ketegasan adalah sikap di mana seseorang mampu bertindak dan tidak samar-samar, jelas dan tahu apa yang akan dilakukan, mampu membedakan mana yang diinginkan dan mana yang akan ditolaknya. Jadi intinya kedua karakter ini berarti yakin dengan sesuatu yang benar dan fokus terhadapnya. Karakter berani mendemonstrasikan moral yang tinggi dalam menghadapi dunia yang tidak bermoral. Jika kita tidak dididik tegas pada yang kita yakini, apakah kita benar-benar meyakininya? Beberapa hal buruk yang akan terjadi jika kita tidak tegas, diantaranya adalah mudah nggak enakan, nggak punya batasan, mudah dipengaruhi, menghancurkan kebahagiaan sendiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Hal ini tentu langkah untuk menghancurkan diri sendiri. Maka dari itu, kita harus bisa berubah menjadi sosok yang lebih berani dan tegas. Nah, sekarang kita bahas dulu karakter boldness ini apa aja. Yang pertama, keberanian untuk bicara harus disesuaikan dengan kebijakan untuk mendengar. Kalau kita mau menyuarakan pendapat, kita juga harus mendengar pendapat orang lain. Karena sebenarnya belum tentu pandangan kita itu benar. Dan juga dengan mempersilahkan orang lain bicara, orang tersebut tidak akan merasa dikucilkan atau tidak didengar. Kemudian yang kedua ada berpegang teguh pada apa yang diyakini dan tetap waspada pada apa yang kita sukai. Ya, karena yang kita sukai itu belum tentu baik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita sukai malah mengganggu apa yang kita yakini. Kemudian yang ketiga itu beberapa orang berpikir mereka sudah memiliki karakter tegas, padahal sebenarnya mereka itu bodoh. Nah, ini dia manfaatnya kenapa kita harus mendengar pandangan orang lain. Dengan begitu, mungkin saja kita bisa tersadar akan kesalahan yang tak sengaja terlewat oleh kita. Kita nggak akan berakhir dengan ditertawakan oleh orang lain karena kebodohan kita sendiri. Kemudian yang keempat, berdiri melawan seseorang yang tidak menunjukkan karakter yang baik. Intinya melawan yang salah, berpegang pada hak, dan melawan yang batil. Nah, kemudian ada rasa takut adalah faktor yang memimpin orang pada keberanian. Saya ingat sebuah film kartun semacam Tarzan, atau emang Tarzan ya? Pokoknya itu animasi 3D, bukan Tarzan yang dari Disney kayak gitu. Itu ceritanya ada bocah yang tinggal di hutan. Si bocah ini berpikir ia seorang pemberani, padahal faktanya dia bodoh, bertindak tanpa memikirkan apa-apa. Lalu si beruang yang bertindak sebagai wali si bocah itu berkata, berani itu bukan berarti tidak takut apapun. Berani itu artinya mampu menyingkirkan rasa takut. Kalau kita nggak tahu apa yang membuat kita takut, kita tidak akan bisa menjadi pemberani. Saya selalu yakin bahwa ketidaktahuan adalah sesuatu yang paling menakutkan. Karena itu, manusia terus belajar agar menjadi tahu apa yang harus mereka lakukan. Tahu caranya untuk berani menjalani kehidupan. Setelah mengetahui karakterisasi boldness, kita lanjut. Berikutnya adalah beberapa cara untuk menjadi tegas dan berani. Singkat saja ya, poin-poinnya saja. Ini materi dari Bapak. Teguh pada pendirian, melawan mereka yang berlaku salah. Lihat momen yang tepat, jangan gegabah. Pisahkan kebenaran dari kesalahan. Jangan pernah berkompromi dengan yang salah. Tahan pada konflik. Jauhkan diri dari debat yang tidak berguna. Jangan berbuat dosa. Sebisa mungkin, kendalikan emosi. Dan jangan sampai marah. Karena tegas itu berbeda dengan marah. Ya, sekian
materi tentang boldness. Semoga kita bisa menjadi seorang yang memiliki karakter boldness ya. Materi berikutnya yaitu loyalitas. Loyalitas dapat diartikan sebagai patuh, setia, atau kesetiaan. Loyalitas tidak hanya dimiliki seorang karyawan atau hanya di dunia kerja saja, tapi juga dalam hubungan pertemanan, konsumen pada produk, dan lainnya. Intinya, loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap pihak lain. Ciri-ciri orang yang loyal diantaranya adalah mendapati janji, sportif, berdiri di pihakmu, menghargai kejujuran, tidak egois, dan melakukan sesuatu untuk diri sendiri, menghargai lingkungan dan privasi, berkomitmen. Selanjutnya, ciri loyalitas di lingkungan kerja diantaranya berani berpendapat, mencintai pekerjaan, bekerja dengan integritas, sportif pada rekan kerja, mendukung keputusan pemimpin. Kemudian berikut cara membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang pertama, cintai budaya kerja yang nyaman. Salah. Ciptakan budaya kerja yang nyaman. Cara pertama untuk meningkatkan loyalitas karyawan adalah dengan mempertahankan motivasi kerja karyawan Anda pada level yang baik. Sebagai contoh, Anda tidak perlu memberi beban kerja yang terlalu banyak kepada karyawan untuk menghindari rasa tidak nyaman atau stres. Ketidaknyamanan ini bisa berujung pada menurunnya motivasi mereka untuk bekerja. Berikutnya, luangkan waktu dengan tim. Kenyamanan bukanlah soal ruang dan fasilitas saja. Budaya kerja yang nyaman juga bisa tercipta lewat hubungan interpersonal antara atasan dan karyawannya. Anda sebagai pemimpin bisa berinisiatif untuk meluangkan waktu bersama dengan para karyawan atau tim Anda. Kedai kopi bisa jadi tempat terbaik untuk melakukan hal ini. Dalam kebersamaan itu, Anda bisa membicarakan topik yang penting namun tidak terlalu menegangkan, seperti feedback positif Anda terhadap kinerja mereka. Berikutnya yang ketiga ada pantau beban kerja karyawan. Pekerjaan yang terlalu banyak akan menimbulkan stres. Dalam kondisi seperti demikian, produktivitas karyawan bisa menurun. Tentu saja hal ini dapat berdampak buruk bagi kelangsungan bisnis Anda. Maka dari itu, mengontrol beban kerja karyawan bisa menjadi langkah yang tepat untuk menghindari dampak buruk tersebut. Salah satu solusi yang bisa ditawarkan kepada karyawan Anda adalah membebaskan waktu mereka bekerja, akan tetapi mereka juga diberi deadline atau tenggat waktu. Waktu kerja seperti ini bisa mengurangi beban mereka. Apalagi untuk karyawan dari generasi milenial yang secara umum menyukai jam kerja yang fleksibel. Sebelum lanjut ke poin berikutnya, saya ingin menceritakan pengalaman saya bekerja di sebuah industri pabrik antena. Saat itu saya dimasukin sama saudaranya temen ya. Saya nggak tahu kerjanya kayak gimana. Saat itu saya nggak ada keinginan untuk kuliah. Jadi sesudah SMA saya berpikir langsung aja kerja. Ngapain juga kuliah. Itu cuman nunda-nunda waktu untuk terjun ke masyarakat. Ya, selanjutnya saat berada di tempat kerja itu di hari pertama ya ada rasa kaget gimana gitu, sangat capek ya di pabrik, di industri. Awalnya atasan itu menetapkan saya harus bisa merakit 700 antena, tapi seiring berjalannya waktu saya harus membuat 800 antena, sedangkan waktu kerjanya tetap sama dan gajinya pun tetap sama gitu. Bahkan pernah harus bisa membuat 950 antena sehari. Tentu saja saya langsung nolak. Nggak mungkin kayak gini. Saya aja sudah keteteran nambah waktu kerja 1 jam lebih awal dari yang lain. Kalau yang lain
jam 5 masih pada hahaha di mes, sedangkan saya harus sudah berangkat ke pabrik untuk mulai bekerja. Dan juga bukan masuknya menjelekan pabrik itu ya, saya nggak sebut merek, pokoknya adalah tempat itu memberikan lemburan, harus rakit juga di mes, tapi nggak juga dikasih gaji, nggak ada gaji tambahan gitu maksudnya. Yang kayak gitu kan memberatkan beban karyawan gitu, nggak ada kontrak yang jelas di awal, yang nggak ada sistem interview juga sih, ya mau gimana lagi lah. Rasanya seperti terjebak dalam pekerjaan yang nggak jelas gitu. Ya gajinya lumayan sih, tapi ya capeknya itu. Karena rasa capek itu ya akhirnya saya memutuskan, wah saya harus kuliah nih, harus dapat pekerjaan yang lebih bagus, dan disinilah saya berakhir bahwa nanti saya bisa mendapat pekerjaan yang lebih bagus lah. Berikutnya poin nomor 4, beri bonus, reward dan apresiasi. Seringnya bonus dapat dijadikan sebagai positive reinforcement demi menjaga loyalitas karyawan. Yang dimaksud dengan positive reinforcement adalah ketika Anda memberikan penghargaan kepada seseorang dengan harapan seseorang tersebut mengulangi perilaku yang sama baiknya di waktu mendatang. Berilah bonus yang pantas kepada karyawan Anda, maka karyawan Anda berpotensi mengulangi kinerja positif yang sama nantinya. Berikutnya, poin nomor 5, ikut sertakan karyawan dalam strategi perusahaan. Undanglah karyawan Anda ke gathering bersama untuk mendiskusikan masalah perusahaan. Dengan keterlibatan seperti demikian, karyawan Anda akan merasa dihargai dan dibutuhkan oleh perusahaan karena ide-idenya, sekecil apapun, didengar dan dipertimbangkan oleh para pemangku kebijakan perusahaan. Kemudian poin nomor 6, jaga loyalitas karyawan dengan penuhi hak mereka. Berilah hak-haknya ketika karyawan Anda selesai melakukan kewajibannya. Hak-hak karyawan bisa berupa cuti, gaji layak, tunjangan, pelatihan, hingga perlindungan sosial. Satu hal yang patut menjadi perhatian dan pertimbangan Anda sebagai pemilik usaha adalah bahwa banyak sekali orang, termasuk karyawan Anda, hidup dari gaji ke gaji. Tidak memenuhi hak mereka dengan baik seperti menunda gaji, sama saja dengan tidak menghargai rencana hidup mereka, seperti membayar listrik dan cicilan, membiayai kehidupan keluarga, liburan, dan lain-lain. Nah, kadang kayak gitu ya. Ada perusahaan yang nunda-nunda gaji karyawan sampai berbulan-bulan, bahkan sampai si karyawannya resign belum dibayar-bayar. Entah kenapa itu. Jadi, oh ya saya juga ingat yang kayak gitu pernah dibahas di film Hidayah Indosiar. Yang berikutnya, oh ya ini tema berikut ya, karakter anti korupsi. Korupsi adalah tindakan tidak jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Korupsi melanggar kepercayaan publik yang dikuasakan kepada pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri. Korupsi bisa berupa penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau lembaga lain. Sementara itu, anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan melakukan perbaikan sistem hukum, sistem kelembagaan, dan perbaikan manusianya, moral, kesejahteraan. Belakangan ini ada kasus korupsi yang heboh banget ya. Siapa namanya itu? Menteri Kominfo, Johnny G. Plate. Waktu pembuatan makalah keluarga negaraan, kelompok saya juga ngebahas tuh tentang korupsi si Johnny ini. Oke, selanjutnya pada dasarnya praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama, penyuapan atau bribery. Gimana cara bacanya? Bribery. Itu penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenisnya
yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan membayar atau menerima suap. Kayaknya nyuap masuk sekolah juga termasuk ya. Ya, adalah. Saya udah lihat sendiri waktu mau masuk SMA, orang-orang pada lewat jalur belakang, bayar ke sekolahnya untuk beli bangku. Sedangkan saya ketendang ke sekolah swasta. Tapi nggak apa-apa, bagus juga. Ternyata nggak buruk-buruk amat di swasta. Kemudian yang kedua ada penggelapan atau pencurian atau embezzlement. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Kemudian ada penipuan atau fraud. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan pejabat. Dasar pejabat ini sudah kita pilih sebagai wakil rakyat, malah tidak mewakili kita sama sekali ya. Kemudian yang keempat, ada pemerasan atau extortion. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan. Pada umumnya, pemerasan dilakukan from above, yaitu dilakukan oleh aparat pemberi layanan terhadap warga. Ini kayaknya kayak pungli gitu ya, di kelurahan gitu. Harusnya nggak ada pungutan apa-apa, tapi untuk membantu membuat KTP atau kartu untuk KIP kayak gitu malah ada uang gitu ya. Kemudian nomor 5, favoritisme atau favoritism. Favoritisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privatisasi sumber daya. Kemudian kita akan membahas ada 3 cara untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah represif. Strategi represif dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan, membacakan tuntutan serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Kemudian, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Ya, harus terbuka ya, transparansi. Untuk mendorong transparansi penyelenggara negara, KPK menerima LHKPKN dan gratifikasi. Kemudian ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Ya seperti karakter building ini termasuk program pemerintah ya, memasukkan tema anti korupsi ke dalam pembelajarannya. Kemudian menurut saya cara paling ampuh untuk menanamkan sikap anti korupsi adalah dimulai dari masa kanak-kanak. Tanamkan nilai-nilai religius dan spiritual. Pendidikan anti korupsi sejalan dengan ajaran agama, semua agama, sehingga keduanya akan saling menguatkan. Berikutnya ada materi empati dan respek atau rasa hormat. Pengertian, empati adalah kapasitas untuk memahami atau merasakan apa yang dialami orang lain dari sudut pandang mereka, yakni kapasitas untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Kita tidak bisa mengetahui secara pasti apa yang orang lain lalui atau bagaimana orang tersebut melihat dunia, tapi kita bisa melihat dari sudut pandang mereka. Sedangkan respek atau rasa hormat dapat diartikan sebagai tindakan
memberi perhatian atau menunjukkan perhatian. Kita tidak boleh membuat asumsi tanpa dasar terhadap orang lain. Karena itu, kita harus secara aktif bertanya tentang sudut pandang mereka. Kita harus benar-benar mendengar untuk memahami, bukan hanya sekedar merespon. Saat kita benar-benar mendengarkan dengan empati, kita bisa memperlakukan orang lain lebih baik dengan rasa hormat. Meskipun kita bisa tidak setuju sih dengan pandangan mereka. Berikutnya, beberapa manfaat bersikap empati, yaitu lebih mudah bekerja sama dengan orang lain, mudah membangun pertemanan, bahkan persahabatan. Lalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan moral, berani mengambil sikap ketika orang lain mendapat perlakuan tak adil. Berikutnya, cara menumbuhkan sikap empati menurut sehatq.com. Yang pertama, bergaul dengan teman dari latar belakang berbeda. Hal ini bisa melatih sikap empati. Penting untuk keluar dari zona nyaman dan berkumpul dengan mereka yang berbeda. Entah itu perbedaan latar belakang, kemampuan sosial ekonomi, etnis, kesempurnaan fisik, dan lainnya. Orang yang banyak menghabiskan waktu dengan mereka yang berbeda akan memiliki rasa empati lebih besar. Ini adalah bentuk penerimaan terhadap perbedaan dan bukannya menunjukkan bahwa diri sendiri berbeda dengan orang lain. Ya, saya menerapkan hal ini selama masa kuliah. Saya sudah melakukan semacam obrolan yang basa-basi ataupun mendalam. Melihat bagaimana latar belakang kehidupan mereka membuat saya bisa berpikir lebih luas. Ya, saya merasa sangat senang ketika bisa membantu orang lain meskipun itu hanya mendengarkan mereka. Nah, yang berikutnya ini, menjadi pendengar yang baik. Tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik. Sikap empati tentu berperan penting ketika berada di posisi ini. Sadari betul bahwa ketika ada orang bercerita tentang kesulitan yang dihadapinya, tugas pendengar adalah mendengarkan, bukan untuk memberi jawaban. Ya, kecuali mereka minta solusi, ya kita harus beri. Tugas utama kita itu hanya mendengarkan ceritanya. Bagaimanapun caranya orang tersebut mengekspresikan emosinya, mau menyisihkan waktu dan mendengarkan curahan hati orang lain adalah bentuk empati yang nyata. Kemudian, posisikan diri menjadi orang lain. Meski mustahil bisa memposisikan diri seperti orang lain secara 100%, setidaknya cobalah membayangkan jika Anda ada di posisi tersebut. Bayangkan jika Anda yang mengalami hal itu. Pola pikir seperti ini akan membentuk sikap empati sekaligus rasa solidaritas untuk bersama-sama merasakan apa yang mereka hadapi. Kemudian, tertarik dengan sekitar. Contoh empati adalah ketika seseorang dengan tulus mau mengajak bicara orang asing yang duduk di sebelahnya saat di pesawat atau bus. Bukan untuk menginterogasi, namun orang yang memiliki sikap empati tinggi menganggap orang lain lebih menarik ketimbang dirinya sendiri. Disinilah sikap empati membuat seseorang mau melihat dengan kacamata yang lebih luas terhadap apa yang terjadi di dunia. Tapi yang dibicarakan tentu bukan basa-basi tentang cuaca, namun memahami perspektif dari kacamata orang lain. Tak mudah melakukan hal ini karena perlu keberanian. Saya juga kalau semua orang yang masih asing masih sulit sih. Kemudian mulai perubahan sosial. Sikap empati yang terakumulasi bahkan bisa mewujudkan perubahan sosial dan aksi yang besar. Ini bisa terjadi ketika orang dengan sikap empati tinggi berinisiatif melakukan aksi sosial atau berkumpul dengan sesama orang yang memiliki sifat yang sama. Tidak menutup kemungkinan buah dari pemikiran orang-orang dengan empati ini dapat mengubah dunia. Kemudian, imajinasi tanpa batas. Orang yang memiliki sikap empati tinggi juga tak akan segan berimajinasi tanpa batas, tentunya ke arah perubahan dunia yang lebih positif. Contoh sikap ketika mengampanyekan pemanasan global. Orang yang empati tak ragu memosisikan diri untuk membaca perspektif perusahaan minyak yang belum terbarukan. Contoh sikap empati bisa dimulai dari hal-hal sederhana, tak selalu yang bersifat muluk-muluk dan fenomenal. Anak-anak bahkan sudah bisa menanamkan rasa empati
lewat apa yang diajarkan orang tua atau orang terdekat mereka. Hal yang lebih rumit adalah menjaga agar sikap empati ini tidak luntur. Sikap empati bisa diaplikasikan di tiap konteks hubungan dengan orang lain, mulai dari atasan kepada bawahan, pertemanan, kekerabatan, dan banyak lagi. Berikutnya adalah manfaat memberi rasa hormat. Kali ini poin-poinnya aja. Yang pertama, hadirnya balas budi dan penghormatan serupa. Kemudian jalan menuju kebahagiaan dalam membentuk karakter memberi dan melayani. Lebih bijaksana, menambah tanggung jawab dan integritas. Kemudian cara menunjukkan rasa hormat kita terhadap orang lain. Yang pertama, mendengarkan perkataan orang lain. Yang kedua, jangan sungkan untuk mengucapkan terima kasih lebih dulu. Yang ketiga, berperilaku sopan terhadap siapapun, meskipun itu orang yang beragam jauh sekalipun, kita harus tetap sopan kepada mereka supaya kita bisa sopan, mereka bisa sopan balik kepada kita ya. Kemudian aktif dalam membantu orang lain. Yang kelima, fokus menatap lawan bicara kita. Kemudian, cara menjaga rasa hormat orang lain terhadap kita. Yang pertama, menjaga kepercayaan orang lain dengan baik. Kemudian, tidak menyebarkan rahasia orang lain. Nah, ini nih yang paling sulit nih. Kadang orang itu susah untuk bercerita karena di masa lalunya mereka pernah bercerita, tapi hal itu malah disebarluaskan kepada orang lain. Nah, ini baru aja tadi pagi teman saya cerita kayak gitu. Bukan teman di dunia nyata, itu teman online malah. Ya, dia jadi bingung karena gak tahu mau cerita kemana. Ya, kita harus berhati-hati dan waspada kepada siapa yang kita ceritakan. Kalau orang itu berintegritas, tentu saja kita bisa mempercayainya. Wallahu a'lam. Kemudian, yang ketiga, tidak bermuka dua. Jujur saja kalau tidak suka. Lalu, jangan merendahkan orang lain. Yang berikutnya, yang kelima, jangan gampang menghakimi orang lain. Nah, ini juga satu hal yang masih sulit diubah dari saya. Saya selalu mudah menghakimi orang. Mungkin karena saya gak bisa mengerti sudut pandang mereka. Kayak misalkan saya bisa mengerjakan tugas dalam 2 jam saja, orang lain mengerjakannya sampai 1 minggu. Saya nggak bisa mengerti kenapa mereka seperti itu, dan saya langsung menghakimi bahwa orang itu pemalas dia. Itu hal yang masih ingin saya ubah ya. Sudah selesai tentang empati dan respect ini. Ya, jadi kita harus bisa berempati pada orang lain dan menunjukkan rasa hormat supaya dunia menjadi lebih baik. Nah, kita sudah sampai pada materi yang terakhir, yaitu kerjasama atau teamwork. Kerjasama adalah bekerja bersama, yaitu usaha bersama antara individu atau kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Manfaat dari kerjasama dibanding bekerja sendiri, yaitu meningkatkan efisiensi kerja, memiliki banyak ide kreatif, beban kerja menjadi lebih ringan, saling menguatkan di masa sulit, saling melengkapi kelebihan dan kekurangan. Dan juga belajar membangun rasa percaya. Namun dalam kerjasama tidak semulus yang dikira, sebab ada tantangan dalam bekerja sama, yaitu egois atau berpusat kepada diri sendiri. Lalu hanya ingin pendapatnya saja yang didengar, pendapat orang lain diabaikan. Lalu ada orang yang merasa si paling pintar, paling ngerti gitu. Misalkan dalam kerja kelompok, karena dia itu merasa paling pintar, paling ngerti, si paling perfeksionis lah. Jadi semuanya dia garap sendiri. Dia nggak bagi-bagi tugas sama yang lain. Hal itu bukan kerjasama, itu kerja individu. Gak usah buat kelompok kalau gitu. Kemudian tidak memiliki tujuan dan visi yang sama.
Nah, ini yang bahaya. Kalau sejak awal visinya saja sudah beda, ngapain bikin kelompok kerja? Pada awalnya kita harus menyamakan dulu visi sebelum memulai perjalanan bersama. Karena nanti repot saat ada orang meninggalkan kelompok di tengah jalan. Harus rekrut orang baru atau bahkan berjalan hanya dengan anggota yang tersisa. Kemudian yang keempat. Tidak paham apa yang bisa dihasilkan sebuah tim dibanding bekerja sendiri. Kalau ada orang yang sejak awal nggak ingin bekerja sama, nggak usah diajak aja. Atau kalau memang betul-betul memerlukan si orang itu, kita harus memberi pemahaman dulu kepadanya. Apa aja benefit yang bisa digapai jika dia diajak bekerja sama dengan kelompok kita. Kemudian yang kelima, tantangan berikutnya adalah tidak berkomunikasi dengan baik. Saya percaya komunikasi adalah segalanya. Tanpa komunikasi, kita tidak dapat memahami brief yang harus dikerjakan. Penyampaian brief, pembagian tugas, prosesi pengerjaan, itu semua harus dilakukan dengan komunikasi yang baik supaya terkoordinasi. Jika ada miskomunikasi, bisa dipastikan akan terdapat kendala dalam proses bekerja. Maka dari itu kita harus memiliki kecakapan komunikasi, baik itu tulisan maupun isyarat yang dapat dipahami bersama. Kemudian menyatukan pendapat. Nah, yang selanjutnya adalah cara membangun kerjasama menurut Gwins.com. Yang pertama, memahami tujuan kelompok. Tips pertama yang paling penting untuk kita pahami dalam membangun sebuah teamwork yang kompak adalah tujuan yang membentuknya tim tersebut. Anda dan seluruh anggota tim harus memahami dan berkomitmen untuk memenuhi tujuan tersebut. Kesepakatan mengenai misi dan arah yang jelas sangat penting untuk membuat teamwork yang efektif. Semua anggota tim harus memiliki misi yang disetujui di awal dan menjadi dasar dari setiap hal yang dilakukan oleh tim. Seperti yang sudah dibahas tadi ya. Yang penting itu awalnya dahulu. Kita harus menguatkan awal. Nah, kemudian kejelasan ini harus dipertegas agar seluruh anggota tim memiliki ekspektasi jelas mengenai goals, tanggung jawab kerja, dan hasil kerja mereka nantinya. Yang kedua, lingkungan yang kondusif. Membangun teamwork yang kompak dimulai dengan menciptakan sebuah lingkungan kondusif dan nyaman bagi setiap individu dalam tim tersebut. Lingkungan yang kondusif tersebut akan mendorong kepercayaan antar individu serta memberikan dorongan kepada masing-masing anggota untuk tidak takut untuk mengemukakan pendapatnya. Anggota akan merasa dihargai pendapatnya serta tidak takut untuk berbicara meskipun pendapat tersebut berseberangan dengan anggota tim yang lain. Tanpa adanya lingkungan yang sehat dan nyaman, kepercayaan dalam tim tidak akan bisa dibangun. Jangankan kepercayaan, etos kerjanya pun tidak akan bisa dibangun jika lingkungannya tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, saling percaya. Untuk membangun teamwork yang kompak adalah dengan melibatkan partisipasi dari semua anggota tim. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah lingkungan yang nyaman untuk mengemukakan pendapat, berkomunikasi, mempertahankan argumen, serta mengambil keputusan dan membangun lingkungan tersebut. Semua anggota tim harus memiliki rasa percaya satu sama lain. Seseorang yang tidak setuju terhadap suatu pendapat, ia harus diberi tempat untuk mengekspresikan pendapatnya. Jangan menghukum atau menjauhi seorang anggota tim karena perbedaan pendapat tersebut. Sebaliknya, perbedaan pandangan tersebut akan memperluas sudut pandang timmu dalam melakukan teamwork. Yang keempat, membangun komunikasi terbuka. Setiap anggota tim harus bisa berkomunikasi secara terbuka, transparan, dan jujur dengan tetap menghormati orang lain. Setiap orang harus bebas mengekspresikan pikiran, opini, dan solusi yang menurut mereka terbaik pada masalah yang dihadapi. Dalam sebuah teamwork yang baik, setiap orang akan merasa didengar oleh anggota tim lain yang berusaha untuk memahami. Sebaliknya, anggota tim yang lain akan mendengarkan dengan seksama dan tidak membantah ketika seseorang sedang berbicara. Kita terus membiarkan mereka menyelesaikan pembicaraan mereka terlebih dahulu ya. Jika seseorang tidak memahami dengan jelas,
kita tidak akan segan mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kelima, rasa memiliki yang kuat. Rasa memiliki yang kuat membangun kolaborasi yang maksimal. Tips kelima ini untuk membangun teamwork yang kompak adalah sense of belonging atau rasa memiliki yang kuat. Rasa memiliki ini sangat penting agar tiap orang sadar bahwa ia bekerja sama dengan orang lain yang memiliki tujuan yang sama. Sense of belonging ini dapat ditingkatkan dan dikuatkan saat tim menghabiskan waktu bersama-sama dalam membangun norma dan panduan hubungan dalam tim. Kemudian yang keenam, menghormati pendapat setiap anggota. Saling menghormati pendapat untuk kolaborasi maksimal. Setiap individu pasti memiliki pengetahuan, sudut pandang, pengalaman, dan opini yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut adalah satu tips untuk menciptakan sebuah teamwork yang kompak. Dengan berbagai pendapat tersebut, setiap anggota akan memberikan kontribusi yang berbeda dan membantu menyelesaikan pekerjaan dan permasalahan yang ada dalam pekerjaan. Semakin banyak perbedaan dan keunikan yang dimiliki individu dalam kelompok, maka hasil yang diciptakan dalam tim tersebut akan semakin beragam dan menarik. Tidak ada orang dalam tim yang boleh membatasi kreativitas. Komentar-komentar seperti ide itu tidak akan bekerja dengan baik tidak diperbolehkan dalam sebuah teamwork yang sehat. Semua orang di tim harus memahami bahwa kekuatan sebuah teamwork terletak pada keberagaman yang dibawa masing-masing anggota untuk memecahkan sebuah masalah, memperbaiki kualitas sebuah proses, meraih suatu tujuan, atau merancang sesuatu yang baru. Kemudian, terus melakukan evaluasi. Terus berevaluasi agar bisa membangun teamwork yang kompak. Tips selanjutnya untuk membangun teamwork yang kompak menurut The Balanced Careers adalah terus melakukan evaluasi dalam meningkatkan proses, cara kerja, dan interaksi anggota tim. Meski tampak normatif, sebuah tim yang memiliki teamwork yang kompak tidak ragu mendiskusikan norma dan aturan yang disepakati bersama. Sebuah tim yang ingin bergerak maju harus bisa menganalisis apa saja hal yang menghalangi kinerja dan strategi yang selama ini dilakukan. Tim harus mengadakan rapat secara rutin untuk terus melakukan asesmen pada proses dan progres tim dalam mencapai tujuan bersama. Hal-hal seperti evaluasi ini kita bisa melihat sehari-hari di kegiatan UKM ya. Setiap bulanannya pasti ada ada rapat evaluasi program kerja selama sebulan. Kemudian memiliki aturan yang dipatuhi. Taat aturan untuk membangun teamwork yang kompak. Setiap negara yang berdaulat dan berhasil dalam memakmurkan masyarakatnya pasti memiliki peraturan hukum yang dihormati. Begitu pula dalam sebuah teamwork yang baik. Sebuah tim yang ingin bekerja dengan efektif harus sepakat dengan aturan-aturan yang membahas prosedur untuk mendiagnosis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah-masalah dalam kelompok. Sebuah tim yang fokus pada tujuan tidak membiarkan adanya masalah antar pribadi. Anggota tim juga harus bekerja sama dengan baik dalam menyelesaikan berbagai masalah dan ketidaksepakatan. Kemudian, berpartisipasi aktif. Partisipasi aktif untuk membangun teamwork yang kompak. Tips untuk membangun teamwork yang kompak adalah mendorong partisipasi aktif oleh setiap anggota. Participative leadership dapat dipraktikkan dalam memimpin rapat, membagi tugas, mencatat keputusan, dan komitmen, mengevaluasi progres kerja, memegang suatu tanggung jawab, serta memberi pengarahan pada anggota tim. Kemudian, ini yang ke-10, berkomitmen pada kesepakatan. Komitmen agar bisa berkolaborasi dengan maksimal. Satu lagi tips yang tidak kalah penting bagi sebuah teamwork yang kompak adalah proses decision making yang berkualitas. Semua anggota tim harus berpartisipasi dalam membuat keputusan. Keputusan yang berkualitas tinggi secara bersama-sama. Setelah semua keputusan telah diambil, semua anggota harus memberikan dukungan penuh dan komitmen dalam menjalaninya. Kemudian, yang ke-11, struktur tim yang kuat. Perkuat struktur tim agar teamwork kompak. Dilansir dari Harvard Business Review,
Salah satu tips rahasia sebuah teamwork yang kompak adalah struktur tim yang kuat. Dengan jumlah tim yang tepat dan keahlian anggota yang beragam, tugas dan proses kerja tim dapat berjalan secara optimal. Setiap anggota tidak memiliki keterampilan teknis dan sosial yang luar biasa. Tetapi tim secara keseluruhan membutuhkan kombinasi yang sehat dari keduanya. Keragaman dan pengetahuan, pandangan, dan perspektif, serta usia, jenis kelamin, dan ras dapat membantu tim jadi lebih kreatif dan menghindari pemikiran kelompok. Nah, ini sangat menarik. Saya jadi ingat kasus kapal selam submersif atau apa itu. Pokoknya namanya Titan dari perusahaan Ocean Gate. Si tim tersebut itu menolak untuk memiliki untuk merekrut orang-orang yang berpengalaman. Mereka itu nggak mau merekrut orang-orang yang udah tua meskipun pengalaman mereka bagus. Katanya mereka ini ingin semua timnya itu dari anak-anak muda supaya bisa menginspirasi tentang inovasi kayak gitu. Tapi lihat pada akhirnya karena mereka menolak untuk memiliki teknisi orang tua dari seseorang yang berkulit putih, mereka menolak itu. Dan pada akhirnya karena mereka menolak menghadirkan tim yang profesional, meskipun sudah tua begitu, akhirnya apa? Kapal Titan itu entah tenggelam dan dikabarkan hancur begitu saja. Itu sebuah proyek yang sia-sia, bahkan sampai merenggut nyawa, yaitu karena mereka nggak mau menghadirkan orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Jadi bisa dikatakan struktur tim yang mereka bangun itu nggak kuat gitu ya. Ya bagus gitu menghadirkan inovasi dari kalangan pemuda, tapi harus seimbang, harus dengan ada bantuan dari profesional yang sudah bertahun-tahun bekerja. Begitulah. Kemudian yang ini ke-12 ya. Bangun kohesi atau keterikatan. Kohesi untuk membangun teamwork yang kompak. Ciptakan sarana komunikasi yang memungkinkan alur kerja yang mudah. Tetapkan serangkaian prioritas yang berbeda dan buat semua anggota merasa dilibatkan. Jaga semua orang pada pedoman yang sama memungkinkan anggota tim untuk fokus dan berkembang. Kemudian yang terakhir, yang ke-13, eksekusi ide. Eksekusi untuk membangun teamwork yang kompak. Dengan semua fokus pada penciptaan ide, jangan lupakan langkah terpenting dalam teamwork, yaitu mengeksekusi ide yang disepakati. Tidak akan yang membunuh keinginan karyawan untuk menciptakan ide-ide baru lebih cepat daripada kegagalan untuk mengimplementasikan gagasan yang ada. Memilih ide mana akan dilanjutkan dapat menjadi hambatan yang signifikan, terutama di organisasi yang lebih kecil. Pemungutan suara dan peringkat adalah metode populer untuk memilih di antara proyek-proyek yang bersaing. Kemajuan menunjukkan kepada anggota tim bahwa ide-ide mereka penting dan memberi motivasi untuk ide-ide yang lebih hebat. Ini jadi ingat was digital imaging yang kemarin itu selama 2 hari kayaknya untuk penentuan ide saja. Ya ada 6 orang, kami harus menyatukan pendapat 6 orang dan itu cukup sulit karena terkadang gak sepemikiran gitu. Waduh, baterainya sudah 15%. Kita harus segera menutup ini. Ya baiklah, kita sudah selesai dalam pembahasan materi kali ini. Mohon maaf apabila saya bicara terlalu cepat, bukan karena ingin cepat beres, tapi karena saya memang sangat menyukai materi-materi dari mata kuliah karakter building, terutama di semester 2 bagian 2 ini. Semoga saja setelah kami mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan juga terima kasih kepada Bapak Suka yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Ya, semoga ilmu-ilmu yang telah Bapak sampaikan bermanfaat. Dan tentu saja saya akan
menyebarkan ilmu yang telah saya dapat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau teknis yang kurang-kurang seperti suara kekecilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.